Baik, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Osifina Delfantriel, bisa disapa Fantri. Saya kelas 2024A dengan NPM 2410636, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menganalisis kritis terkait artikel berjudul Diferensiasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, kasus video Ukin Guru peserta program pendidikan profesi guru. Baik, langsung saja saya menjelaskan refleksi kritisnya. Pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi dalam konteks Ukin PPG. Pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia sejatinya merupakan respon terhadap realitas kelas yang tidak homogen. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, guru kerap perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik secara individual, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif dan berdampak pada hasil belajar siswa. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya diferensiasi bukan sekedar inovasi metodologis, tetapi kebutuhan mendasar agar setiap peserta didik benar-benar terlayani. Konteks video Ukin dalam PPG menjadi cermin yang menarik. Apakah guru benar-benar menginternalisasi prinsip diferensiasi, ataukah ia hanya menampilkan sebagai petunjuk untuk penilaian? Secara konseptual, pembelajaran berdiferensiasi memfasilitasi perbedaan peserta didik dalam belajar melalui pendekatan diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga peserta didik mendapatkan kesempatan belajar sesuai karakteristik mereka, mulai dari kesiapan belajar, minat, hingga gaya belajar. Dalam bahasa Indonesia, ketiga dimensi ini sangat relevan karena kompetensi berbahasa bersifat bertingkat dan sangat dipengaruhi latar belakang linguistik siswa. Implementasinya menuntut guru untuk terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik melalui asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Sebelum merancang pembelajaran yang menyesuaikan konten, proses, dan variasi produk tagihan, pertanyaan kritisnya, seberapa dalam diagnosis ini dilakukan oleh peserta PPG dalam video Ukin mereka, atau apakah asesmen tersebut hanya menjadi formalitas dalam dokumen perencanaan? Video Ukin sebagai bukti kinerja menghadirkan paradoks tersendiri. Terdapat sejumlah tantangan utama yang menghambat penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yakni keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman alat evaluasi diagnostik, keberagaman siswa di kelas, serta minimnya fasilitas. Dalam sisi yang direkam untuk Ukin, guru cenderung menampilkan kondisi ideal yang belum tentu mencerminkan praktik keseharian. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kesenjangan antara kompetensi yang ditampilkan dan kompetensi yang dihayati. Tantangan yang dirasakan guru antara lain keterbatasan waktu dalam mengenal setiap kebutuhan siswa secara pribadi, serta kesulitan menyeimbangkan perhatian antara siswa berkemampuan tinggi dengan siswa yang memerlukan bimbingan lebih intensif. Secara kritis, keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi tidak dapat diukur dari tampilan video Ukin semata. Agar dapat mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi secara aktif, guru harus memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan strategi diferensiasi itu sendiri. Program PPG seharusnya tidak hanya mengevaluasi produk akhir berupa video, tetapi juga menelusuri proses berpikir guru dalam merancang diferensiasi, termasuk bagaimana mereka memaknai profil peserta didik dan mengadaptasi pembelajaran bahasa Indonesia secara autentik. Dengan demikian, Ukin dapat benar-benar menjadi alat ukur kompetensi, bukan sekedar panggung penampilannya. Baik, sekian dari presentasi saya berkait dengan refleksi kritis diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kasus video Ukin Guru peserta program pendidikan profesi guru. Selamat menonton, terima kasih.